Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal monolog untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini sebagai bekal dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran sesuai langkah-langkah dan tahapan pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari dan saya praktikkan pada modul 3.1 ini. Kemudian, pemahaman atas pengetahuan ini juga akan saya transfer kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya melalui forum diskusi pada komunitas praktisi yang telah saya kembangkan sebelumnya sebagai media untuk berbagi pengalaman dan pengembangan diri. Saya juga akan memberikan edukasi kepada murid-murid saya tentang proses pengambilan keputusan ini, agar murid-murid saya juga dapat berlatih dalam pengambilan keputusan atas dilema yang mungkin saja terjadi pada dirinya sendiri. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah: pertama, saya akan mencermati permasalahan atau kasus yang terjadi. Apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Yang kedua, saya akan menentukan paradigma berpikir yang akan saya gunakan sesuai kasus yang terjadi. Apakah paradigma yang digunakan individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau paradigma berpikir jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, atau prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengambilan dan pengujian keputusan melalui 9 langkah. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Keempat, melakukan uji benar lawan salah dalam situasi tersebut. Hal ini terdiri dari uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Berikutnya, uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Lalu melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Kemudian, uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Tahap kelima adalah menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Yang keenam, menentukan prinsip yang akan digunakan. Yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau disebut juga investigasi opsi trilema. Kedelapan, menentukan keputusan yang akan diambil. Dan kesembilan, melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya. Penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan akan saya terapkan segera ketika saya menghadapi atau menemui adanya kasus dilema yang terjadi, agar penyelesaiannya cepat dan tepat. Berkaitan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, saya akan memulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut mulai besok melalui forum diskusi bersama rekan-rekan sesama calon guru penggerak yang ada di sekolah saya, agar meningkatkan pemahaman dan juga berbagi pengalaman. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah dan rekan guru sesama calon guru penggerak yang ada di satu instansi sekolah dengan saya.
Pihak-pihak tersebut akan menjadi teman diskusi dalam menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Efektivitas pengambilan keputusan tentu membutuhkan analisis bersama untuk menentukan apakah pengambilan keputusan yang diambil sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip yang dipakai dan apakah sudah melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.